Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kepada siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Anda tidak salah bergabung di SMK Negeri 1 Karanganyar. Karena SMK Negeri 1 Karanganyar sudah berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi, tapi kemudian menuju ke nasional. Dan kami berharap kalian siswa baru ini dapat melanjutkan apa yang telah dicapai oleh kakak-kakak kalian di kelas 11 dan 12 atau yang telah purna ya, alumni SMK Negeri 1 Karanganyar. Perkenalkan, nama saya Rahman Haji sebagai Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kami ingin menjelaskan secara singkat tentang kurikulum di SMK Negeri 1 Karanganyar. Pertama, kalian diterima di sini ada 5 program keahlian dan 5 kompetensi keahlian. Untuk program keahlian akuntansi keuangan, kompetensi keahliannya yaitu akuntansi keuangan dan lembaga. Kemudian untuk program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahliannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kemudian untuk program keahlian bisnis pemasaran, kompetensi keahliannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Kemudian untuk program keahlian kuliner, kompetensi keahliannya tata boga. Kemudian yang terakhir untuk program keahlian tata busana, kompetensi keahliannya tata busana. Untuk kurikulum yang kita terapkan di sini adalah kurikulum 2013 edisi revisi. Dalam struktur kurikulum ini kalian disiapkan untuk menjadi siswa yang punya kompetensi ya, nanti bisa kalian melanjutkan, kemudian bisa bekerja, terutama bekerja karena ini SMK ya, dan bisa berwirausaha. Dari mata pelajaran yang ada, kalian disiapkan untuk itu. Ya, tapi tujuan utama kalian di SMK yaitu untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Tetapi di samping itu kalian disiapkan apabila ingin melanjutkan, apabila ingin berwirausaha, semua akan didukung oleh sekolah dengan mata pelajaran, dengan ekstrakurikuler yang ada. Nah, di sini kami ingin menjelaskan mata pelajaran secara umum saja bahwa di SMK Negeri 1 Karanganyar itu ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan ini khusus untuk SMK yaitu produktif kejuruan ya, sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Kalau muatan nasional itu seperti pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah. Kemudian untuk muatan kewilayahan ada seni budaya, kemudian pendidikan jasmani dan olahraga, dan bahasa Jawa. Untuk produktif itu untuk khusus di kompetensi keahlian masing-masing itu ada C1 yaitu bidang keahlian, C2 program keahlian, dan C3 kompetensi keahlian. Di masing-masing C1, C2, dan C3 itu ada berbagai mata pelajaran yang menunjang untuk kalian siap untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kemudian berikutnya yaitu bagaimana sistem proses pembelajaran di masa pandemi ini ya. Ya, ini karena kita masa sekarang ya cukup sulit, masa sulit untuk tatap muka tidak bisa, makanya dari pemerintah mengadakan suatu sistem pembelajaran jarak jauh, kami singkat PJJ ya. Jadi ada PJJ yaitu pendidikan jarak jauh. Nah, di sini dalam
PJJ ada dua, yaitu daring dan luring ya. Untuk daring nanti kalian menyiapkan ya daring dalam jaringan, berarti kalian siapkan sarana dan prasarana yang menunjang. Ya, dalam proses daring minimal kalian harus punya Android dan punya kuota internet, jaringan internet. Atau mungkin bisa menggunakan laptop dan komputer ya, minimal kalian punya HP Android yang bisa mengelola, menerima dan istilahnya mengikuti PJJ daring. Tetapi andikan bagaimana ketika kalian ada kendala ya, kendala dalam alat. Ya, kami menyadari bahwa tidak semua siswa mampu mempunyai HP yang istilahnya standar yang dapat digunakan untuk PJJ. Kemudian tempat kalian dalam lingkungannya tidak ada jaringan internet, minim jaringan internet. Bagaimana solusinya? Tenang saja, sekolah insya Allah akan memfasilitasi kalian. Nanti kalian berkomunikasi dengan wali kelas atau ketua program keahlian masing-masing. Kalian bisa melaksanakan luring bagi siswa yang bermasalah dengan daring, baik alat maupun jaringan. Kalian bisa belajar luring. Bagaimana sistemnya? Kalian bisa 1 minggu datang ke sekolah untuk mengambil atau menerima materi dan bahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, tentu saja dengan koordinasi wali kelas. Yang kedua yaitu model PJJ-nya gimana, karena kami bicara PJJ daring ya, karena sebagian besar pengalaman tahun kemarin, sebagian besar siswa menggunakan PJJ daring. Kami menggunakan aplikasi nanti kalian pakai Edmodo ya, Edmodo aplikasi Learning Management System. Nanti bagaimana kalian masuk, bagaimana kalian menggunakan itu, nanti Bapak Ibu guru kalian akan mengajari itu walaupun secara daring. Insya Allah kalian pintar ya, zaman kalian generasi milenial ya, insya Allah mungkin dalam pemakaian Android, HP atau aplikasi-aplikasi insya Allah kalian lebih paham dari kami. Nah, mungkin kami tidak perlu mengajari, Anda sudah paham. Nah, nanti kalian dalam pembelajaran insya Allah kalau sudah siap, kalian secara alat dan jaringan dapat menggunakan aplikasi Edmodo, atau mungkin nanti ada, walaupun istilah kesulitan, nanti kami bisa fleksibel, kalian bisa menggunakan aplikasi lain yang mudah, misalkan ada Google Form ya, Google Form, kemudian pakai WA pun, asal kalian aktif, insya Allah bisa digunakan. Dan yang terpenting dari semua itu, ketika PJJ daring adalah keaktifan dalam proses pembelajaran kalian. Keaktifan kalian mengikuti PJJ daring ini akan sangat berperan dalam penentuan nanti penilaian di akhir semester atau mungkin di penilaian akhir tahun. Nanti kami evaluasi ketika kalian dalam 1 bulan misalkan, bagaimana keaktifannya. Nanti dari wali kelas atau guru mapel dapat melaporkan di kami. Nanti kami akan proses ketika ternyata dalam 1 bulan Anda keaktifannya kurang dari 50% ya, menurut hitungan kami. Dan nanti akan kami proses, kemungkinan kami akan istilahnya berkomunikasi secara intensif dengan kalian, kalau kalian dan juga dengan orang tua kalian ya, mohon kerjasamanya. Jadi betul-betul Anda harus aktif dalam PJJ daring. Nah, sekali lagi kita mengadakan PJJ bukan daring saja tapi luring ya. Kalau Anda bermasalah ya silahkan untuk melakukan PJJ luring ya, tetapi dengan koordinasi dari kami. Yang kedua, tentang proses penilaian di sini, karena di SMK itu ada pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sikap ini
untuk panduan pilihan 2018 itu pilihan karakter ya. Kalau pengetahuan ya insya Allah kalian akan dididik dalam pengetahuannya baik, keterampilannya baik, dan punya karakter yang baik. Tapi karena dalam kondisi pandemi seperti ini ya mungkin ya kalau kita bicara ideal ya akan sulit ya, karena memang dari surat edaran Menteri Pendidikan bahwa kurikulum kompetensi yang kalian miliki ya tidak harus seluruhnya, tetapi ada penyederhanaan kurikulum. Jadi kalian tidak harus istilahnya dapat 100% kalau dalam masa normal ya, kalian ada penyediaan kurikulum dan cakupan materinya mungkin kami sederhanakan. Jadi kompetensi esensial yang diperlukan untuk kalian istilahnya bekal hidup atau untuk menunjang materi selanjutnya yang akan kami berikan. Dan itu nanti modelnya mungkin seperti ini ya, kalian dalam 1 minggu, misalkan saya matematika, bertemu kalian harusnya 2 kali dalam 1 minggu. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, berarti kalian hanya ketemu saya lewat daring ya, satu kali dalam 1 minggu. Dan untuk mapel-mapel yang lain juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru akan menyapa kalian lewat daring itu 1 minggu 1 kali, dan dengan tentu saja dengan jadwal yang kami atur. Nah nanti untuk kompetensinya atau bab-babnya itu karena memang ada kurikulum darurat di masa pandemi ya, contohnya seperti ini aja ya. Matematika ada 10 bab. Tapi itu normal, ketika kondisi normal kami akan berikan sesuai dengan cakupan materi, sesuai dengan istilahnya KKM yang kami berikan, standar yang kami berikan. Tapi dalam kondisi pandemi kemungkinan akan kami kurangi ya sesuai dengan keadaan dan istilahnya kemampuan dalam masa seperti ini. Ya kalian juga harap maklum dan kami juga akan memaklumi itu. Tapi intinya kalian harus aktif dalam mengikuti pembelajaran daring ataupun luring yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kemudian di sini tadi ada pengetahuan ya, keterampilan itu praktek ya. Harusnya kalian kalau tidak dalam kondisi pandemi, lab-lab kami sudah tersedia, ada lab komputer, lab tata boga, lab tata busana, kemudian perkantoran, otomasi dan tata kelola perkantoran, dan bisnis dan pemasaran. Itu insya Allah kami sudah tersedia lab dengan peralatan yang tersedia. Dan kami juga punya perpustakaan yang insya Allah ya akan kami pinjamkan kalian. Insya Allah tahun ini bisa untuk produktif 1 anak 1 ya, itu sangat menunjang sekali untuk pembelajaran kalian. Kalian nanti akan ya proses pengambilan buku perpustakaan yang nanti menunggu ya, karena dalam kondisi pandemi ini tidak mungkin Anda harus datang sekaligus dan sebagainya. Yang penting kami atur sehingga kalian bisa mendapatkan buku di perpustakaan. Insya Allah untuk produktif tahun ini 1 anak 1 buku ya, itu akan menunjang pembelajaran kalian di rumah, pembelajaran jarak jauh ya, kalian bisa mempelajari buku itu. Tapi mohon maaf karena untuk prakteknya, karena kondisi seperti ini sambil melihat situasi ya, ya mungkin kalian bisa memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mengadakan praktek sesuai dengan kompetensi yang ada. Kemudian untuk karakter juga kalian harus mengolah menjadi lebih baik, karena karakter syarat kenaikan kelas harus punya karakter yang baik. Bagaimana karakternya dibangun? Ya ini ada karakter bangsa ya, untuk menguatkan bangsa Indonesia menuju generasi emas itu ya, yang dulu dicanangkan. Itu ada religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Nasionalis, Anda harus punya kebanggaan
punya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ditunjukkan dengan apa? Ya sikap dan perilaku kalian. Kemudian religius, Anda harus istilahnya punya kepribadian, punya sikap, tingkah laku yang sesuai dengan agama yang kalian punya. Tentu saja dengan punya toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Kemudian integritas, Anda harus punya kejujuran yang tinggi. Kemudian contohnya ya mencontek lah, jangan kalian mencontek. Jangan kalian plagiat, misalnya hanya mengambil nyontoh temannya, itu berarti integritas kalian kurang. Makanya kalian harus mengutamakan kejujuran, terutama dalam kondisi PJJ daring seperti ini di rumah. Kejujuran menjadi modal utama dalam pembelajaran yang berkualitas. Kemudian ada mandiri, kemandirian. Anda harus mencoba untuk mandiri, baik dalam hal sederhana di rumah. Tentu saja kalian harus membantu orang tua ya dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin menyapu, kemudian membersihkan tempat tidur, membersihkan lingkungan sekitar, atau membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua. Itu kemandirian Anda dilihat dari itu, karena memang kondisi sekarang ya Anda harus istilahnya banyak tinggal di rumah. Kemudian gotong royong ya, gotong royong. Nah ini gotong royong kan menjadi istilahnya asas bangsa kita ya, yang sebelum pandemi insya Allah hampir setiap bulan ada kegiatan gotong royong ya, membersihkan lingkungan, membersihkan pemakaman dan sebagainya ya. Itu karena kondisi pandemi ya mungkin kita tidak melakukan secara bersama-sama ya, tapi dikondisikan. Yang penting hakikat dari gotong royong bahwa bangsa kita itu tumbuh ya, berkembang dan merdeka pun dengan gotong royong ya. Jadi sangat istilah penting ya sikap gotong royong, dan dalam kehidupan sehari-hari ya monggo kalian membantu pekerjaan rumah ya, membantu meringankan beban orang tua di rumah ya, dengan cara yaitu tadi mungkin dengan membersihkan halaman bersama adik atau orang tua dan sebagainya. Itu akan menumbuhkan sikap gotong royong, bukan sikap individualisme ya, karena kita bangsa Indonesia ya, tidak ke barat, tidak ke timur ya, berarti punya ciri khas sendiri dengan 5 karakter itu ya. Kemudian dalam pesan saya ya, sekali lagi kalian tidak salah untuk masuk menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Kebumen ya, karena ada SMK Negeri 1 Karanganyar di lain tempat ya, SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen yang insya Allah sudah dilihat dalam level nasional ya, tidak hanya di tingkat kabupaten atau provinsi. Ya, yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat, kalian telah menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Kebumen, dan pilihan Anda tidak salah, karena insya Allah kalian akan dididik menjadi siswa-siswa yang punya kompetensi yang baik, yang dapat bersaing baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian harapan kami juga sampai tingkat nasional. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.